Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadil Bertaneda Putra dari kelas PI 3 dengan NIM 20209011004. Hari ini saya akan bawakan topik toxic positivity. Apa itu toxic positivity? Toxic positivity adalah perilaku yang mendorong seseorang untuk berusaha keras berbuat, dan berpikir positif hingga menekan emosi negatif keluar. Jika seseorang terlalu menjadi positif, sehingga menekan habis-habisan emosi buruk yang keluar. Ini mampu menyebabkan stres berlebihan dan membuat orang tersebut tidak rileks. Karena kalian mungkin pernah mendengar toxic relationship atau toxic friend. Lalu bagaimana dengan toxic positivity? Toxic positivity adalah sebuah sifat positif yang dapat menjadi sebuah toksik justru berdampak sebaliknya. Dalam sebuah proses kehidupan, ada kalanya manusia mengalami masa-masa berat, terutama ketika memasuki usia-usia quarter life crisis. Seorang mungkin dapat berubah menjadi sangat sensitif dengan hal yang sepele, dengan ucapan teman. Tentu saja hal tersebut wajar sebagai manusia. Sebagian besar pernah mengalami masa-masa sulit dalam fase hidup mereka sendiri. Akan tetapi, kita tidak menyadari bahwa usaha-usaha yang kita lakukan tersebut untuk membentuk pertahanan diri justru seperti tidak yang kita harapkan. Apapun yang berhubungan dengan toksik atau bermakna negatif. Toksik tersebut merupakan istilah yang kerap digunakan untuk menyebutkan sifat-sifat positif yang menempel darah daging, seperti racun yang membawa dampak tidak baik. Mengapa yang tidak bagus? Apapun yang berlebihan akan menjadi sesuatu yang berakibat buruk. Begitu juga jika seseorang yang terlalu positif menekan habis-habisan emosi yang buruk keluar. Ini mampu menyebabkan stres berlebihan dan membuat orang tersebut tidak bisa rileks. Bagaimana mengenali toxic positivity? Ada beberapa tanda-tanda, yaitu merasa bersalah atas emosi yang dirasakan, menyembunyikan perasaan yang sebenarnya, menyepelekan hal yang mengganggu dan menganggapnya hal yang wajar. Kamu mungkin penasaran bagaimana cara mengetahui tanda-tanda orang yang memiliki kecenderungan toxic positivity. Pertama, tidak jujur dengan perasaan diri sendiri. Seseorang dengan toxic positivity cenderung sulit berdamai dengan diri sendiri. Dia akan sulit menerima saat emosi negatif tersebut keluar dalam dirinya. Bahkan dia akan cenderung merasa bersalah jika emosi negatif muncul, meskipun tidak sengaja. Sulit untuk mengelola emosi. Bersikap tidak terbuka dan dengan diri sendiri juga akan membuat orang tersebut sulit mengelola emosinya. Sehingga secara batin dan jiwanya semakin tidak tenang, sebab emosi tersebut menjadi tidak terkontrol. Menghindari masalah. Toxic positivity akan memilih menghindari permasalahan dan bukannya mencari solusi. Hal ini juga tidak tepat, sebab dalam hidup kita pasti menemui permasalahan yang serupa, dan semakin sering menghindarinya hanya akan membuat kita menghadapi masalah yang jauh lebih besar. Dan keempat, motivasi yang cenderung menghakimi. Seperti kamu pernah bercerita ke teman-teman kamu dengan seperti dia sedang dihakimi, akulah penyebab masalah dirimu. Mungkin temanmu tidak menyadari bahwa dia memiliki cenderungan toxic positivity juga. Toxic positivity juga. Memberikan sebuah motivasi orang yang seharusnya membantu kamu seseorang membangkit dari keterpurukan atau menemukan solusi dari masalah. Bukan justru merasa terbebani, bukan justru membuat orang lain merasa terbebani. Dan salah satu contoh yang kami diucapkan yaitu contohnya ialah
Masalah itu tidak perlu dianggap besar deh. Sebenarnya sumber masalahnya itu dari kamu sendiri. Itu sudah termasuk toxic positivity dalam memberikan saran kepada teman. Membandingkan diri dengan orang lain. Terkadang tanpa sadar menggunakan perbandingan diri sendiri atau lawan bicaranya tampak lebih baik sedikit dari yang lain. Namun, kondisi tersebut tampaknya tidak tepat jika diterapkan sebagai kata-kata motivasi seseorang. Sebab membuat orang yang meminta pendapat menjadi tampak menyedihkan karena terlalu mudah menyerah atau tidak sepositif dia. Kalimat contohnya ialah, tahu nggak, kamu itu pasti bisa, tapi sayang kamu orangnya gampang menyerah. Tidak sabar sih. Masalah segitu aja kamu masalah begitu aja kamu mah biasa. Maaf saya ulang. Masalah segitu saja mah biasa aja. Kalau aku pernah mengalami yang lebih parah, tapi tidak stres kayak kamu. Contoh kalimat yang saya berikan tadi itu malah membuat orang mentalnya menjadi lebih down dan malas membuat mereka bercerita kepada kita, karena itu lebih mengarah ke toksik dan membandingkan diri sih. Membuat membandingkan dirinya merasa lebih positif daripada orang lain. Dampak-dampaknya ialah memicu stres, anxiety, mengalami gangguan jiwa, merasa paling benar, dan sulit bersosialisasi. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasi toxic positivity. Terkadang kita tidak menyadari bahwa diri sendiri berucap sesuatu yang dapat menyakiti perasaan orang lain. Bahkan tidak sadar, hal tersebut adalah bagian dari toksik. Dan bukan berarti sifat toksik tidak dapat dihindari. Pertama, cobalah mengelola emosi. Kedua, pahami orang lain. Tiga, jangan suka membandingkan diri. Keempat, berdamai dengan diri sendiri. Dan kelima, kurangilah bermain sosmed. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya meminta maaf dan pada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.